Baik, doa selesai. Selamat sore adik-adik dan selamat sore juga kepada Bapak Ibu orang tua yang mungkin ya ada bersama kita di rumah dalam proses kuliah online kita pada semester ini karena kondisi yang belum memungkinkan. Kita masih harus menjalani masa perkuliahan kita secara online ya. Nah, untuk sore hari ini Pak Tan akan masuk ke materi yang sesungguhnya, yaitu menyangkut metode numerik bab 2 mencari akar ya, mencari akar dari sekian bab yang kita planningkan. Pada pertemuan yang lalu Pak Tan sudah memberikan sedikit pengantar ya. Sudah memberikan sedikit pengantar tentang ini root finding. Presentasi Pak Tan sudah muncul belum ya adik-adik? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, yang Pak Tan bahaskan, yang Pak Tan tulis di sini, semuanya ada di modul yang sudah Pak Tan kirimkan lewat file PDF kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau adik-adik punya printer, lebih baik di print ya, sehingga mudah untuk dicoret-coret ya. Sedangkan kalau ada tambahan dari Pak Tan, adik-adik bisa langsung menambahkannya di fotokopi atau print out modul itu. Nah, pada sore hari ini kita akan mulai dengan proses atau metode numerik untuk melakukan pencarian akar, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah root finding, di mana pencarian akar ini sering muncul kalau kita menyelesaikan persamaan ya, khususnya persamaan ya fx sama dengan 0 misalnya ya, persamaan yang sama dengan 0 atau harga 0 ya, harga 0 atau y fx sama dengan di 0 kan biasanya yang sama dengan 0 ya, yang disamakan dengan 0, atau dia memberi nilai y-nya sama dengan 0. Artinya kalau secara grafis y sama dengan 0 berarti dia perpotongan dengan sumbu x, ini sumbu x kalau digambarkan. Jadi kalau kita punya grafik y sama dengan fx secara gambar, bisa digambarkan kayak kemarin kita Pak Tan praktekkan y sama dengan fx sama dengan x kuadrat misalnya ya, x kuadrat atau misalnya y sama dengan fx y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 2 misalnya ya. Ini fungsi kuadrat. Ini belum begitu masalah ya. Ini belum mengandung masalah. Oke, diberitahu fungsi y sama dengan x kuadrat. Nah, yang akan jadi masalah kalau ditanya untuk x berapa, kalau untuk x berapa yang membuat y-nya menjadi 0. Menjadi 0. Nah, secara gambar kalau mau mendapatkan nilai 0-nya itu, kalau Anda bisa gambarkan grafiknya, dia nanti seperti ini. Nah, ini grafiknya, dan yang menjadi persoalan itu biasanya ini ya, maka disebut harga 0 fungsi ya, harga 0
fungsi pembuat nol. Orang suka bilang pembuat nol. Pembuat nol itu artinya Y-nya sama dengan nol. Nah, X-nya berapa yang bikin dia nol? Nah, X inilah kemudian disebut akar. Ya, disebut akar. Jadi nilai X yang membuat suatu fungsi menjadi berharga nol atau Y-nya sama dengan nol. Secara umum grafiknya kalau Pak Tan tidak menggunakan grafik X kuadrat min 2 ya dalam menjelaskan ini, secara umum misal kita punya grafik seperti ini, akhirnya dia memotong sumbu X di sini dan kita beri dia nama sebagai alfa. Ya. Nah, bab ini root finding ini adalah ingin menemukan alfa. Ya. Tujuannya adalah menemukan alfa dengan berbagai macam metode. Ya, metode iterasi. Ya, metode iterasi. Nah, iterasi itu artinya mengulang-ulang. Ya. Mengulang karena ada perbaikan. Ya. Karena ada perbaikan. Habis diperbaiki kemudian diulang lagi sampai seperti yang kita kehendaki baru kita selesai ya. Nah, untuk proses mencari alfa ini sendiri untuk perkuliahan kita, proses mencari alfa akan kita turunkan atau Pak Tan berikan 4 metode, yaitu metode biseksi, yang kedua metode regula falsi, yang ketiga adalah metode sekant, yang keempat adalah metode Newton. Ya, Newton. Nah, Pak Tan tidak akan masuk langsung ke algoritmanya. Bagaimana bunyi metode dan algoritmanya? Pak Tan tidak langsung ke situ, Dek. Karena kalau langsung ke situ, ini Pak Tan tunjukkan sebentar, nanti algoritmanya nanti bentuknya seperti ini untuk biseksi aja ya, seperti yang ada di ini. Nah, ini. Jadi tiba-tiba Anda harus membaca ini, metode biseksi atau metode bagi dua. Nah, membaca ini, ya, ini loh yang membuat kita menjadi pusing kalau Pak Tan mulai dari sini. Nah, untuk itu Pak Tan akan beri pengantar dulu sebelum ke algoritmanya. Jadi algoritmanya itu sebenarnya mudah untuk dipraktekkan. Ya, kita mulai yang pertama, namanya metode biseksi. Ya, metode biseksi atau bahasa Indonesianya bi itu dua, seksi itu bagian. Jadi bagi dua. Metode bagi dua atau dua bagian. Ya, atau bagi dua biasanya. Ya, bagi dua. Nah, jadi pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau adik-adik diminta untuk mencari alfa, ini kan kita memotong sumbu X ya. Nah, biasanya kita akan diberitahu bahwa alfa ini terkurung di antara A0 dan B0. Ya, A0 dan B0. Ini untuk nilai-nilai yang bulat biasanya dan diketahui ya. Diketahui A0 dan B0. Jadi akan bikin agak panjang ya.
Jadi A0 itu, alfa itu ada di dalam interval A0 dan B0. Nah ini sudah lihat perkataan Pak Tan sudah lambangkan. Alfa ada di dalam itu berarti elemen atau di dalam interval, ya, interval A0 B0. Ya, interval tertutup A0 B0 ini namanya interval. Artinya alfa terkurung di antara A0 dan B0, dan A0 B0 itu diketahui, kasih tahu, ya. Nah, jadi kalau dikasih tahu misalnya angkanya itu boleh diketahui antara misalnya antara 1 dan 2 atau 1 dan 3. Jadi A0-nya bisa aja 1, ya. Nah, ini 3 misalnya. Nah, yang disebut dengan biseksi itu bagaimana kita mendekati nilai alfa ini. Biseksi dengan cara biseksi ini bagaimana kita mendekati alfa. Nah, cara pertama cara biseksi dengan demikian. Ini interval ini alfa yang ada di sini kita dekati dengan cara membagi ini, mengambil tengah-tengah ini, membagi A0 tambah B0 yang dibagi 2. Ya. Jadi interval A0 B0 ini dibagi 2. Ya. Nah, jadi misalnya kalau jadi 1 tambah 3 dibagi 2. Ya. Nah, maka alfanya itu akan menjadi 2. Ya, mendekati. Jadi alfa didekati dengan ini. Ya. Belum sampai sih, belum sampai. Nah, belum sampai. Ya. Jadi alfa mulai didekati dengan suatu nilai, ya. Suatu nilai boleh diberi nama CC misalnya, ya. Boleh diberi nama nilai C. Jadi alfa itu belum ketemu. Jadi alfa didekati dengan suatu nilai C1 misalnya, yaitu mendekati 2. Padahal belum sampai, belum kena. Nah, langkah berikutnya kita lakukan lagi. Ya, kita lakukan lagi. Alfa sekarang terkurung di antara 1 dan 2. Ini kalau kita lihat gambarnya ya. Kalau kita lihat gambar, alfa ini terkurung antara 1 dan 2. Karena Pak Tan gambarkan. Tapi kalau tidak ada gambarnya, bagaimana kita mengecek alfa ini di antara 1 dan 2 atau di antara 2 dan 3? Nah, cara ngeceknya gampang. Ya. Cara ngeceknya gampang. Jadi misalnya alfa itu merupakan perpotongan grafik dengan sumbu X. Ya. Perpotongan dengan sumbu X. Jadi nilai fungsinya satu harus min, kayak ini kan minus, minus artinya y-nya min. Ini kan kalau kita bikin sumbunya ya, kita bikin sumbunya. Nah, ini orang bilang nilai y-nya tuh bagian negatif. Kalau ke atas orang bilang y-nya positif. Dan ini orang bilang untuk B sama dengan 0, y-nya positif. Orang bilang FB0-nya positif. Ini orang bilang FA0-nya negatif. 1 min, 1 plus. Nah,
Jadi 1 min 1 plus baru bisa menjamin bahwa alfa itu ada di antara dua nilai ini. Nah, kalau adik-adik perhatikan gambar ini, misalnya ya, kalau kita masukkan 2, ternyata dia ada di atas sumbu X nilai Y-nya. Ya, nilai Y-nya positif, berarti di atas sumbu X. Nilai yang ini, 2 dan 3 ini juga plus. Maka alfa tidak ada di sini. Alfa dijamin tidak ada di dalam di antara 2 dan 3. Tapi dia akan di antara 1 dan 2. Ya. Dia harus 1 min 1 plus. Nah, jadi tanpa menggambar pun kalau kita cek nilainya, ya, misalnya kalau setelah kita cek ternyata F1 negatif, F2 ketemu positif, F3-nya positif, nilai X-nya 3, untuk X sama dengan 3 nilainya masih positif. Dia harus ambil 1 min 1 plus. Nah, ini bahwa alfa nanti akan ada di sini, bukan di sini. Nanti dibagi lagi. Oh, kalau gitu saya harus membagi alfa saya dekati dengan C2. Tapi sekarang yang saya bagi 2 itu interval dari 1 sampai 2. Jadi 1 tambah 2 dibagi 2. Jadi 1,5. Ini nilai 1,5. Ya, ini 1,5. Nah, untuk 1,5 ternyata nilai fungsinya, ini nilai fungsi ya, Y-nya negatif. Untuk Y X sama dengan 2, nilainya masih positif. Maka nanti alfanya didekati dengan C3, ambil 1 min 1 plus. Dia di antara 1,5 dan 2, sekarang dibagi 2 lagi. Ya. Jadi 3,5 dibagi 2, berarti 165. Jadi dikejar terus nih, bagi 2. Oke, menurut gambar dia masih negatif. Nanti dibagi lagi. Nanti alfa dikejar lagi ke C4 menggunakan C4. Di mana C4 itu 1,65 ditambah 2 bagi 2 lagi. Nah, proses ini yang dikejar terus. Ya. Jadi yang dibagi 2 itu adalah ujung intervalnya dibagi 2 maksudnya. Interval ini. Jadi dibagi 2. Kok kita tahu dia setelah dapat C baru, ya dapat nilai C, kok harus 1,5, 2, 1,65 dan 2, kok bukan 1,5 dengan 1,65? Itu tadi, melihat plus minusnya itu, nilai plus minusnya. Ya, melihat nilai plus minus. Nah, untuk gampangnya, ya, kita lihat contohnya. Nanti bunyi algoritmanya, kalau apa yang Pak Tan ceritakan ini kalau mau dibahasakan dalam bahasa formal matematika nanti seperti ini. Ya. Ini tadi ada ceritanya, ya gambarnya C1, C2 sampai C3, C4, C5 dan seterusnya. Ya. Nah, mari kita lihat prakteknya saja. Mempraktekannya jauh lebih mudah daripada memahami algoritmanya, ya. Karena ini bukan bahasa gampang ya, bukan bahasa yang mudah untuk dibaca. Diberikan suatu fungsi fx yang kontinu pada interval A0 B0. Kontinu itu artinya mulus ya, mulus. Ya, mulus.
berkelanjutan, tidak ada patahan, tidak ada kayak gini namanya patahan grafiknya. Ya, patah, putus, atau mengalami asimptotis. Asimptotis itu misalnya kayak begini. Nah, jadi ada celah yang tak ternilai, nah, itu namanya asimptotis. Ya, dalam bahasa matematika. Oke. Sedemikian rupa sehingga FA0 kali FB0 negatif kurang dari 0. Jadi dengan jaminan, jadi ini di antara A0 dan B0, dia mulus antara A0 dan B0. Berapa tinggi grafik Y sama dengan Fx ini untuk B sama dengan 0 namanya FB0. Berapa setinggi ini? Berapa jarak grafik ini ke sumbu X itu namanya FA0. Nah, supaya alfa ada di dalamnya harus 1 min 1 plus. Ini min, ini plus. Ya tidak harus min plus, tapi boleh plus min ya. Maka alfa ada di dalam, itu maksudnya ya. Nah, sehingga alfa ini nanti didekati dengan dua interval ini ditambah bagi 2, yaitu didekati dengan nilai C. Ya, didekati dengan nilai C, jadi A0 plus B0 dibagi 2. Nanti proses ini berlanjut terus ya. Oke, kita lihat. Contoh 1, tentukan harga 0 untuk fungsi E pangkat X kurang 2 yang berada di antara 0 dan 1. Tunjukkan pencarian harga 0 ini untuk 5 iterasi. Jadi ini ada satu fungsi. Jadi kalau dituliskan lengkap, ini fungsinya fx E pangkat X kurang 2. Ini fungsinya. Ya. Ini fungsinya. Dan yang membuat Y-nya 0 ini adalah suatu nilai X yang di antara 0 dan 1. Jadi alfanya itu ada di sini. Ada di antara 0 dan 1. Sudah dikasih tahu. Dan ini standar ya. Soalnya pasti standar seperti ini kalau untuk biseksi. Tunjukkan pencarian harga 0 ini untuk 5 iterasi, artinya 5 buah C. Ya, 5 buah C. Oke, kita mulai. Ya, pertama-tama kita lihat dimisalkan dulu seperti tadi Pak Tan menuliskannya supaya nanti pemisalannya jadi mudah. Jadi awalnya tidak diberi nama Y sama dengan Fx, kita sendiri yang kasih nama. Y sama dengan Fx sama dengan E pangkat X kurang 2. Dan harga nolnya itu kita anggap alfa. Ya, Anda mau kasih nama beta juga boleh. Nah, kemudian untuk ujung interval ini kita hitung. Untuk X0, kita hitung F0. Nah, F0 itu artinya kita gantikan ke sini. Ke rumus ini ya, fx sama dengan E pangkat X kurang 2. Maka kalau X-nya Pak Tan ganti 0, maka di rumusnya juga harus diganti 0. Kurang 2. Nah, seperti yang kita pelajari di SMA, E pangkat 0 itu kan bilangan pangkat 0. Bilangan pangkat 0 itu kalau bilangan selain 0 ya, Pak Tan tunjukkan sebentar. 0 pangkat 0 ini bukan 0 ya. Nggak boleh disebut 0. Yang disebut 0 itu kalau A pangkat 0 itu pasti 1 dengan catatan A tidak boleh 0. Ya. Jadi 0 pangkat 0 bukan 0. Tapi bilangan pangkat 0 yang bukan 0 ya, itu pasti 1. Termasuk E. Berarti ini 1. 1 kurangi 2 itu min 1. Nah, ya. Jadi dari mana angka 1 ini? 1 ini adalah E pangkat
0. Jadi E pangkat 0. Kurang 2 min 1. Sekarang kalau X-nya X-nya diganti 1, maka Fx berarti F1 E pangkat 1 kurangi 2. E pangkat 1 kurangi 2. Berarti yang kemarin Pak Tan kasih tahu E adalah 2,718, 28, 18, 28 dan seterusnya. Dikurangi 2. Berarti kurangin kepalanya ini. Berarti tinggal 0,71828181828. Nah, kita ambil biasanya ya minimal 6 lah. Ini Pak Tan pakai 8. Sebisanya kalkulator. Ya, semuanya kalkulator. Nah ini. Jadi bagaimana Bapak tahu nilai F1 adalah 0,718281818. Kok Bapak tahu F0 adalah min 1? Ya. Oke, sekarang kita akan mulai mencari alfa dengan metode biseksi. Nah, lihat kita tidak menggambarkan fungsi ini. Ya. Karena fungsi ini tidak selalu mudah digambar. Jadi tak bergambar. Sehingga tidak mudah bagi kita untuk memutuskan alfa ini ada di mana dan di mana. Tapi karena dia awal sudah diberitahu alfa ada di antara 0 dan 1, maka ini adalah starting point kita, tempat kita memulai, maka dia pasti di antara 0 dan 1. Itu terbukti ya, itu terbukti dari nilai F0 yang negatif. Ini ada jaminannya. Ini negatif. Dan ini positif. Jadi hasil ini satu harus negatif, satu harus positif. Ya terserah mana yang positif, mana yang negatif. Yang penting ada satu negatif, satu positif. Nah, inilah yang ditulis di sini. Jadi memahami ini saja, ini harus dijelaskan dari dasar sekali. Karena F0 dikali F1 negatif atau sama dengan 0, maka alfa ini lambang E-nya yang ngetik kurang pandai ya. Ini harusnya alfa anggota. Atau karena dia di PDF kan dia mungkin simbolnya jadi agak berubah sedikit meleset. Jadi PDF-nya nggak mampu baca itu huruf E. E kecilnya alfa di antara 0 dan 1. Maka ambillah alfa. Ya, nah, lihat ini mengalami perubahan lagi. Harusnya ini didekati nilai pendekatan. Didekati dengan C1. Maka 0,1 ditambah 0 dan 1 tambah bagi 2 dapat 0,5. Nah, setelah dapat 0,5 C1-nya kita segera hitung FC1. Yaitu F0,5 kita masukkan kembali ke rumus ini, ke E pangkat 0,5 kurangi 2. Ini harus dikalkulator. Kalau adik-adik punya kalkulator, tekan 2,718281828 pangkat 0,5 kurangi 2. Dapatlah hasil negatif seperti ini. Ya. Dapatlah hasil negatif seperti ini. Negatif. Oke. Selesai untuk langkah 1. Nah, maka di iterasi kedua, yang negatif sebelumnya ini yang F0, ini negatif buang. Dihilangkan. Nah, lihat.
Jadi karena kita tidak punya gambarnya, ya, karena kita tidak punya gambarnya, kita hanya berdasarkan petunjuk nilai ini. Jadi dapat negatif. Jadi F 0,5 negatif. Maka yang negatif sebelumnya itu diabaikan, diganti. Yang positif itu masih F1, masih dipakai F1. Nah, sebab perkaliannya harus negatif. Jadi negatif dikali positif kan hasilnya negatif. Kalau negatif kali negatif, dia jadi positif. Jadi dikalikan. Itu untuk menjamin dia 1 min 1 plus. Berarti nanti alfanya tuh sekarang di antara 0,5 dan 1. Maka 0,5 ditambahin 1, ini masih pendekatan ya. Alfa didekati dengan C2. Nah, C2 ini 0,5 tambah 1 bagi 2 dapat 0,75. Begitu dapat C2, kita langsung hitung FC2. Nah, FC2 artinya apa? E pangkat 0,75 kurangi 2. Untuk soal ini ya, yang E pangkat X kurang 2 ya. Kalau kurang 3 ya harus kurang 3. Ketemu positif. Nanti adik-adik cek ini dengan kalkulator. Ketemu positif. Oke, sudah 2 iterasi, sudah 2 kali. Dia mintanya tolong 5 kali. Berarti kita harus proses sampai 5 kali. Ya, harus proses 5 kali. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau gitu alfa ada di mana? Nah, kita lihat. Muncul F 0,75 atau FC2 ini positif. Maka yang positif sebelumnya kan F1, maka harus dibuang F1-nya. Lihat diganti. Sini sudah berganti, ini penting. Perkataan ini, penulisan ini. Jadi lihat, F 0,5 kan negatif. F 0,75 itu positif yang baru. Ini baru. Nah, maka positif yang lama dibuang. Nah, F 0,5 kali F 0,75 negatif, maka baru ada jaminan bahwa alfa itu nanti di antara 0,5 dan 0,75. Nah, penulisan seperti ini sangat membingungkan. Maka biasanya untuk menulis yang bagus ini di underline, diikat. Untuk membedakan koma pemisah dengan koma desimal. Jadi dikasih tanda underline ya. Nah, dikasih tanda underline. Diikat. Maka C3-nya, jadi alfanya didekati dengan C3. Ini ada tanda, ini berubah setelah di PDF-kan ya. Jadi rupanya tidak semua simbol kalau di PDF-kan dia akan tetap. Itulah sedikit repot. Nah, ini C3-nya. Nah, ambil nilai 0,5 dan 0,75 ditambah. Bagi 2. Dapatlah 0,625. Nah, segera hitung FC3. Nah, jadi karena fx-nya adalah E pangkat X kurang 2, masukkan 0,65 di sini. E pangkat 0,625 kurangi 2. Ketemu negatif. Negatif ya. Maka pada iterasi keempat, yang negatif ini, yang F 0,5 ini, ganti dengan F 0,625. Yang F 0,75 tetap. Jadi pokoknya ketemu negatif yang baru, yang negatif lama buang. Ketemu positif yang baru, yang positif lama buang. Nah, maka alfa dijamin di antara 0,625 dan 0,75. Ya. Maka dapatlah C4. C4 ini dari 0,625 tambah 0,75 dibagi 2. Dapatlah 0,6875. Ada masukkan ke fx. Masukkan ke rumus ini, pangkatkan 0,6875 kurangi 2. Dapat lagi negatif. Oke, ini negatif. Nah, hampir selesai karena dia minta 5 kali aja. 0,6875
Lihat, karena negatif yang baru, ini negatif baru, maka negatif yang lama yang 0,625 itu diganti dengan ini. 0,75-nya, F0,75-nya tetap bertahan karena dia positif. Nah ini, jadi alfa diambil, didekati, ya ini tetap tanda didekati dengan C5, di mana 0,6875 tambah 0,75 bagi 2, dapatlah 0,71875. Nah, lihat, begitu kita masukkan ke FC5, masukkan ke sini, nah, nilainya sudah hampir mendekati 0, sudah tinggal 0,0051866. Jadi nilai ini akan semakin menuju 0. Semakin kecil akan menuju 0. Nah, adik-adik bisa bayangkan kalau ini Pak Tan teruskan lagi. Jadi ini dikurung terus, ya. Jadi dikurung terus, bagi 2, ini dibagi 2, kalau jatuh di sini bagi 2, kalau jatuh di sini bagi 2, jatuh di sini bagi 2. Jadi dengan cara mengurung alfa di antara dibagi 2 itu, intervalnya dikurung dengan bagi 2 terus. Jadi ini cara mengurung alfa, ya. Jadi kalau adik-adik teruskan, nah, kalau bisa dikomputerisasi, ya, kalau bisa dikomputerisasi biasanya kalau tugas, ya, seperti yang Pak Tan katakan, minimal itu 10 iterasi. Kalau sudah tugas iterasi, jangan 5 lagi. Kalau 5 ini kan ya secara manual sampai 5 oke lah, ya. Secara manual, maka kita lakukan sampai 5 kali. Karena keterbatasan waktu. Biasanya cukup 5 kali kalau manual. Tapi kalau dikomputerisasi bisa sampai iterasi 10, ya 10 iterasi. Minimal lah kalau dikomputerisasi. Ya, dikomputerisasi. Nah, bagaimana cara membuat programnya ini? Nah, itu salah satu diseksi, ya salah satu metode yang bisa dikomputerisasi ya ini. Dikomputerisasi bisa sudah jadi tugas ini. Ya, sudah jadi tugas. Jadi kita jelaskan bagaimana proses menemukan alfanya yang didekati. Jadi alfa itu prinsipnya didekati dengan C gitu. Dan alfa ini, ya, kenapa didekati C? Karena C ini bukan nilai sejatinya, alfa yang sejati, C yang pendekatan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi nanti yang akan membuat E pangkat X kurangi 2 nilainya jadi 0, ya, yang membuat dia menjadi 0 itu kurang lebih akan kalau kita sampai 5 iterasi saja, ya kita dekati dengan C5 ini 0,71875. Nah, padahal kita tahu nilainya belum 0 benar. Belum 0 banget gitu, masih 0,005. Jadi yang disebut dengan pembuat nolnya ini C5-nya. Didekati dengan C5. Belum selesai nih. Kalau 10 iterasi berarti nanti C10. Nanti akan lebih bagus lagi. Nanti tentunya untuk C10, FC10, nah nilai ininya ini sudah nolnya mungkin sudah 0,000 sekian. Ya. Nah, nanti bagi adik-adik yang sudah paham, ini boleh diteruskan sampai 10 iterasi kalau mau manual. Boleh. Jadi ini masih kasar ya. Ini masih kasar. Jadi alfa, ya,
alfanya ini masih jauh sebenarnya. Jadi didekati dengan ini belum benar-benar nol, masih 0,005186. Ya. Jadi makin lama makin dekat dengan nol. Itu prinsipnya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan ini, proses yang berulang-ulang ini, ya, yang kita ulang-ulang ini, akhirnya dituliskan dalam bahasa algoritma. Nah, ini orang MTK itu kalau menuliskan sesuatu, benar-benar bisa disingkat. Ya. Jadi, hitunglah C, di mana AN plus BN dibagi 2 untuk N mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai cukup. Sampai cukup itu artinya sampai batas error yang Anda mau berapa ini, berapa nol di belakang koma. Tadi kan 0,00 sekian. Nah, ini kan 2 nol di belakang koma. Ya. Jadi Anda mau sampai mana misalnya sampai 5 nol di belakang. Ya sampai cukup, sampai ini terjadi. Jadi harus berapa kali Kak, Pak? Ya tergantung ininya. Anda mau mencapai nolnya itu berapa angka nol di belakang koma. Nah, itu maksudnya sampai cukup. Cukup sesuai kebutuhan. Ini kok bunyinya kurang bagus. Halo, adik-adik bersama Pak Tan masih? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Nah, baru kita bahas ini algoritmanya. Setelah mengerti maunya algoritma itu maunya seperti apa, langkah prakteknya itu. Nah, jadi apa yang kita praktekkan ini dituliskan dengan beberapa kalimat matematika aja. Jadi hitung C sama dengan AN plus BN bagi 2. Nah, ini bagi 2 inilah yang disebut biseksi. Jadi kita akan selalu menghitung nilai ini setiap langkah. Tapi harus ngecek dulu. Jika FAN kali FC 0, maka pasang nilai berikutnya, ya AN itu nanti pakailah AN plus 1 sama dengan AN. Ya. Nah, jadi ini tadi satu negatif, satu positif ya. Jadi kalau F B0-nya yang diganti dengan C, ya, maka N berikutnya itu diganti dengan C. Tapi kalau bagian sebelah sininya yang diganti C, nanti berikutnya AN berikutnya diganti C. Ya B berikutnya tetap seperti yang tadi nih. Jadi BN plus 1 sama dengan BN artinya sama dengan B sebelumnya. Nah, kayak ini. Kalau bagian B yang diganti, maka AN berikutnya tetap menggunakan AN yang lama. B berikutnya berarti B plus 1, N plus 1, ya gunakan C. Nah, inilah yang tadi Pak Tan katakan. Ya. Nah, jadi ini. Ternyata ini yang harus diganti. Karena kita sudah menemukan yang baru, negatif baru, kita letakkan di sini. Nanti selanjutnya F 0,5 tambah 1 yang dibagi 2. Ya, di sini proses menggantinya ini loh, hati-hati. Jadi kalau prinsipnya, bahasa gampangnya, setelah dihitung dapat negatif atau positif? Oh, dapat negatif, Pak. Oke. Maka
yang tadi negatif ini ganti. Jangan salah ganti. Oke, berikutnya, oh dapat positif. Oke, ini positif. Maka langkah berikutnya, ini positifnya baru. Nah, lihat. Ini kan tadi positif yang lama F1. Sekarang yang positif baru. Kenapa kok ini yang diganti, Pak? Jadi 0,75. Ya, karena F0,75 dapat nilai positif yang baru. Yang negatif lama biarin. Nah, maka tadi Pak Tan sempat katakan, ketemu negatif, buang yang negatif lama. Ketemu positif, buang yang positif lama. Seperti itu terus. Ya, ini untuk menjamin alfanya itu selalu memotong sumbu X ya, ada di antara dua interval. Oke. Baik. Ada yang mau ditanyakan adik-adik untuk metode pertama ini? Pak Tan sih usahakan kalau bisa 2 metode ya sore ini. Halo? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Mau tanya Pak. Ya, Dek. Kalau contohnya di bagian awal ini kan kita udah dikasih soal ada batas bawah sama atasnya itu. Iya, betul. Nah, kalau pas iterasi pertama dia pas untuk pas perhitungannya untuk X sama dengan 0 dan untuk X sama dengan 1 yang awal-awal Pak. Ini ya. Nah, kalau hasilnya itu plus itu gimana Pak? Dua-duanya plus ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau dua-duanya plus itu artinya, itu berarti orang yang membuat soal ini salah ambil, salah perkirakan alfanya. Misalnya alfanya itu harusnya di antara 1 dan 2. Ini kemudian 3 ya. Terus dia kasih nilai awalnya itu X-nya 0, A0-nya itu 2 dan 3. Berarti kan dua-duanya positif. Nilai ininya positif. Jadi kalau dua-duanya positif berarti yang mau dicari itu enggak ada di dalam sini, ngapain? Jadi pasti keliru. Jadi pertama-tama kita harus ngecek dulu kayak ini ya. Ini harus yakinkan, oh ini 1 negatif, 1 positif. Nah, baru boleh kita bagi. 2 nilai ini kita bagi, ditambah bagi 2. Kalau dua-duanya positif atau dua-dua negatif, percuma. Alfanya enggak di situ kok. Kok kita dekati dia dengan ini dibagi 2? Yang dibagi 2 ya ini, 1 dan 2. Gitu ya. Jadi cek dulu. Cek dulu. Jadi harus syaratnya 1 min 1 plus. Tidak mesti harus min plus, boleh juga plus min. Plus min itu artinya nanti gambar, kan boleh gambar kurva seperti ini. Ini plus. Jadi bagian yang di atas sumbu X ini namanya plus. Nah, kalau di bagian bawah itu namanya negatif. Jadi kalau kurva itu terletak di atas sumbu X, itu berarti bagian Y-nya positif, ini Y-nya negatif. Itu tandanya digambar adalah grafik ini tergambar di bawah sumbu X. Oke. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh awal sudah keliru plus-plus atau min-min. Harus 1 min 1 plus. Oke, ada lagi? Kalau tidak, Pak Tan akan lanjutkan bagian kedua. Tapi cara mendekatinya itu sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Ini cara kedua ya. Metode regula falsi. Persyaratannya sama dengan biseksi. Persyaratannya harus 1 min 1 plus. Tetapi cara mendekati alfanya itu sedikit berbeda. Ini dalam bahasa Indonesia, regula falsi itu suka disebut posisi palsu.
ya, posisi palsu. Nah, kalau tadi yang alfa didekati dengan mengurung seperti ini, dibagi dua, ya, bagi dua, bagi dua, bagi dua, bagi dua. Kalau ini sedikit berbeda, adik-adik. Jadi apa bedanya, Pak? Cara mendekati alfanya, ya. Jadi yang disebut kenapa metodenya berbeda, karena cara mendekati alfanya beda. Contoh misalnya kita tebaknya 1 min 1 plus, ya. 1 min 1 plus masih diberi 1 min 1 plus, wajib. Jadi dua metode pertama ini wajib 1 min 1 plus. Ya, yang plus ini bagian B0, ya. Ini A0. Nah, kita tidak lagi membagi bagi dua interval, tapi begini caranya. Ini ditarik sebuah garis, lihat ya, mendekati alfa ini, ya. Mendekati alfa ini kita tarik satu garis, ini kan di sini. Ya. Bikinlah garis melalui ini, 2 titik pada kurva ini. Ini kita tarik. Nah, ya, kita tarik. Jadi garis garis yang baru kita buat ini FA0, ya. FA0, nilainya FA0. Yang ini FB0. Nah, kita kasih nama misalnya W. Nah, ini yang kita pakai untuk mendekati alfa. Jadi kita perkirakan alfa ini menggunakan W. Coba ya, Pak, kan pakai W atau apa ya? Iya, pakai W. Begitu. Nah, ini. Jadi alfanya ada di sini. Di sebelah sini alfanya. Tapi kita menembaknya itu, udahlah, kita tebak alfanya dengan W. Nah, sekarang bagaimana kita mencari nilai W ini? Nah, W ini berapa nilainya? Nah, ya, jadi alfa akan didekati dengan nilai W. Ya. Jadi kalau adik-adik ingat kesebangunan, ya, ingat kesebangunan. Kita pakai 2 segitiga ini kan sebangun nih. Segitiga yang kecil ini siku-siku, ya, ini kan siku-siku. Ini juga siku-siku. Ya. Ini orang bilang dia 2 segitiga yang sebangun. Kenapa dia sebangun? Sebab ini sudutnya kan bertolak belakang. Ya. 2 sudut ini bertolak belakang. Kemudian sudut ini siku-siku. Maka 2 segitiga ini dijamin sebangun. Dijamin sebangun. Nah, jadi mendekati W ini berapa cara menentukan W itu pakai kesebangunan. Ini ilmu anak SMP. Nah, ini sedikit ribet. Kalau tadi ini gampang banget. Bagaimana tadi Anda mendekati alfa? Ya pakai C. C itu siapa? Ya, C itu saya dekati dengan A0 ditambah B0 yang dibagi 2. Ya, semudah itu. Nah, sekarang mencari W ini tidak semudah itu. Ya. Nah, dengan menarik garis ini dari 2 titik pada kurva itu, terbentuklah 2 segitiga yang sebangun. Nah, maka kita pakai ukuran panjangnya, ya, ukuran panjang. Jadi yang kalau adik-adik bandingkan 2 segitiga ini, tinggi yang ini FB0 nih. Segini itu berapa sih? Ya. Jadi dari sumbu X ke titik pada kurva ini tingginya berapa? Setinggi FB0.
Nah, kalau Anda menggunakan sisi ini, sisi tegaknya ya Anda harus bandingkan dengan ini. Ya, FA0 ini. Harus bandingkan. Tapi nilainya negatif dia. Negatif. Tapi kalau FA0 kan negatif. Tapi karena dia bicara panjang sisi ya positif, maka kita kalikan angka negatif, tanda negatif. Nah, kemudian sisi mana lagi yang mau dibanding? Ya inilah, yang pendek ini, sisi datarnya. Jadi kalau bandingkan sisi harus yang seletak. Yang ini berapa panjangnya? Ya berarti menurut gambar ya B0 dikurangi W. Itu sisi datar. Sisi yang ini W dikurangi A0. Yang kita cari adalah W. Maka ini dikali silang. Jadi FB0 dikali dengan W kurang A0 sama dengan min FA0 yang dikali dengan B0 min W. Dia sebenarnya perkalian silang biasa, cuma karena tulisannya pakai FB0, B0, W, jadi terlihat agak sangar gitu loh, kok susah banget. Ya, sebenarnya dia tuh perbandingan biasa aja. A banding B sama dengan C banding D. Terus cara ngitung ini ya A kali D, B kali C. Kali silang kan. Ya sesimpel itu sebenarnya. Cuma ini kepakai notasi yang agak aneh-aneh. Nah, kita kalikan berarti W dikali FB0 min W min A0 kali FB0. Ini Pak kan harus tulis agak lebar ya. Jadi ini benar-benar diperkalikan. Benar-benar diperkalikan. W hasilnya FB0, kemudian A0 dikali FB0, kemudian ini benar-benar diperkalikan. Berarti min B0 kali FA0, min plus W kali FA0. Ya. Kita perlunya W, maka yang ada W dikelompokkan jadi 1. Plus pindah ke sini jadi min. Yang min ini pindah ke sini jadi plus. Ini biarkan. Kemudian kita keluarkan W-nya. Keluarkan W-nya, ini jadi FB0 kurang FA0. Yang ini FA0 kali FB0 min B0 kali FA0. Maka W akan menjadi A0 kali FB0 kurang B0 kali FA0 per FB0 kurang FA0. Nah, nilai D udah ketemu. Nilai D-nya udah ketemu. Dan inilah yang dirumuskan di ini. Ya. Nih. Sampai bunyi W-nya itu seperti itu. Kalau biseksi itu C, ambillah C AN plus BN bagi 2. Karena memang cuma bagi 2. Nah, tapi tadi kita mengambilnya itu pakai gaya, ya, nggak mau langsung pakai gaya tarik
garis lurus. Tarik, Mas. Jadi mendekati alfa itu dengan W yang seperti itu. Maka mencari W sendiri agak ribet. Ya, agak ribet. Ya, agak ribet. Ini kan baru satu langkah. Baru satu langkah. Nah, itu loh maksudnya. Ya. Ini sedikit ribet. Ya. Tapi prakteknya gampang. Prakteknya gampang. Nah, kita abaikan dulu ini ya. Kita lihat contohnya. Contoh yang tadi masih yang sama, ya. Pak Tan mau adik-adik tidak stres dulu mengambil mempraktekkan ini. Jadi ini sama ya. Pertama-tama kita misalkan harga nolnya itu alfa. Jadi akarnya itu alfa. Jadi kita akan mendekati alfa dengan menggunakan W. Ya. Alfa itu nilai sejatinya. W itu nilai yang tadi pakai dirumuskan itu. Jadi pertama-tama kita misalkan ini udah, terus kita hitung kayak benar-benar persis kayak yang biseksi. Maka kenapa waktu membahas ini Pak Tan biasa suka bersamaan. Nah, tapi sekarang pencarian alfa dengan metode regula falsi. Beda di rumus aja. Yuk kita lihat ya. Nah, caranya begini. Jadi cara mengambilnya ini satu kan min nih. Ini min, F0 min. Ya. F0 negatif. F1 positif. Oke, negatif positif. Terserah mau negatif positif, mau positif negatif enggak masalah. Oke, sekarang cara ngambilnya ya. Lihat cara membuat W-nya itu loh, cara membuat W-nya. Jadi jangan takut alfa itu didekati misalnya dengan, karena iterasi 1 kita pakai nama W1, lihat. Nah, lihat, ini kan X-nya 0 dan 1. 0 dan 1. Maka kita selalu mengambil ini dulu, ya. F1 dikalikan dengan X-nya, jadi gantian ya. Fx1 kali dengan X-nya, X sebelumnya yaitu 0, kurang, kemudian gantian yang F0 dikali 1. Jadi gantian, benar-benar gantian. Jadi 1 kurang 0. Jadi X yang di kanan dengan X yang di kiri ya. Coba Pak Tan ulangi. Jadi kalau kita mulainya Fx yang di kanan, F kanan, yang nilai di sebelah kanan, kemudian kalikan dengan X yang di kiri, kurangi Fx yang di kiri, kalikan dengan nilai X yang di kanan, kemudian nilai Fx yang kanan dikurangi Fx yang kiri. Udah itu aja prinsipnya. Ya, gampangnya begitu. Maksudnya begini, misalnya ini yang Pak Tan sebut misalnya ini gampangnya ya. Ini bintang kali F kotak negatif. Maka cara mengambil W-nya itu adalah F kotak dulu kali dengan bintang kurang F bintang kali kotak. Jadi gantian. F kotak selalu yang sebelah kanan dulu, jadi jangan salah letak. Ya. Ini kalikan dengan yang di dalamnya, X. Kurang, sekarang yang ini kalikan dengan yang di dalam kotak. Nah, kan? Kemudian udah yang kanan, F kotak kurang F bintang. Itu prinsipnya. Nah, jadi cara menghafalkan rumus W itu ya beginilah caranya. Jadi tak usah pusing. Oke. Maka kita benar-benar hitung nih tadi. F1 kan udah dihitung. Nilainya jangan salah masukkan ya. Tuh, 0,7188. A0-nya ini kan 0.
Nah, kemudian F1-nya itu F0-nya. F0-nya itu kan min 1. Ini. F0 kan min 1 kali 1 dibagi ini. Benar-benar ditulis begini. Jadi ini udah 0. Kemudian min 1 kali 1 dikurangi ya. 0 kurangi min 1 kali 1 ya plus 1. Terus ini ditambah jadinya min kurang min jadi plus. Jadi 1 dibagi ini dapat ini. Ya kan? Langsung ini W1-nya. Masukkanlah W1 ke rumus fx lagi. Ya, ke rumus E pangkat X kurang 2. Berarti E pangkat sekian. Jadi kalkulatormu jangan dimatikan ya. Dapat kalkulator, dapat nilai segini, 1 dibagi ini, terus lakukan perhitungan ini, E pangkat ini. Hasilnya dikurangi 2. Jangan matikan kalkulator dulu. Oke, dapatlah negatif yang baru. Jadi FW1 negatif. Berarti FW1 menggantikan F0. Nih, ini kan F0 negatif. Maka posisinya di sini negatif. F1 masih positif. Oke. Maka ambillah alfa yang didekati dengan W2 ya, didekati dengan W2 ya. F1 dulu kali W1 kemudian baru FW1 kali 1 lagi. Dibagi F1 kurang FW. Sesimpel itu cara ngapalkannya. Oke, berarti F1 kita ulang lagi. F1 sekian 0,71828. W1, ini baru ketemu tadi 0,58 sekian. Kurangi, selalu kurang ya. Atas kurang, bawah kurang. Ini FW1 kan negatif nih yang baru. Kalikan 1. Nah, nanti anak-anak, adik-adik coba tes ya. Betul enggak nilainya? Salah pencet dapatkan. Dapatlah W2. W2 dihitung langsung masukkan ke E. E pangkat sekian yang baru ini. Dapat negatif lagi. Oke, maka iterasi ketiga, ya, yang negatif FW1 ini ganti dengan FW2 karena dia sekarang negatif. Ini positif masih. Nah, ngambil W3-nya berarti F1 kali W2. Nah, pasti kurang FW2 kali 1. F1 kurang FW2. Nah, hati-hati jangan salah masukkan. Dapatlah W3. Nah, W3 segera dihitung FW3-nya berapa? Berarti kan E pangkat W3 dikurangi 2. Masih negatif. Berarti yang negatif ini dibuang. Ya. Negatif ini dibuang. Ya, nah, ini jadi positif. Nah, ini lagi, ulangi lagi. F1 kali W3, FW3 dikali W, kali 1. 1 kurang W3. Dapat W4. Masih ketemu negatif. Berarti diganti negatif terus. Ya. Nah, ini negatif. Ganti lagi. Ya, F1-nya bertahan karena dia dari tadi positif terus, yang ini dapat nilainya ini negatif lagi. Jadi bagian negatif diganti. Nah, dengan demikian sedikit berbeda dengan tadi hasil yang biseksi 0,7 sekian ini dan 0,68 sekian. Nah, lihat angka 0 di belakang komanya itu udah 3 angka belakang koma. 3-0 sudah. Tadi kan baru 2-0. Sama-sama 5 iterasi. Oh ya, ini tadi Pak Tan lupa meneruskannya sebentar ya. Nah, jadi kalau tadi ini sudah, ini prosesnya tadi. Jadi kalau tadi sudah dapat proses ini tarik begini ya, tarik begini, dapat W. Nah, W berikutnya bagaimana cara mencarinya? Ini kan dipotongkan ke sini. Nah, terus tarik lagi di sini.
Ini. Nah, dapatlah ini W1, ini W2. Nah, turunkan lagi. Nah, tarik lagi. Nah, jadi alfanya di sini ini dapat W3. Jadi begitu terus cara mendekati alfanya. Ya. Nah, jadi benar-benar ini W-nya diganti terus kayak tadi nih. Ya. Kayak contoh ini nampaknya seperti itu. Bagian W-nya yang diganti terus. Jadi F1-nya bertahan karena dia positif. Ya seperti itulah. Mendekati alfa dengan W. Ya. Jadi bedanya dengan biseksi hanya pada rumusnya. Ya. Jadi kalau biseksi didekati dengan C, ya AN plus BN dibagi 2, sesimpel ini. Tapi kalau mencari W, tidak semudah itu. Ya, FBN kali AN kurang FAN kali BN dibagi FBN kurang FAN. Jadi agak ribet, ya, agak ribet. Tapi walaupun ribet, ya hasilnya lumayan cepat juga. Jadi buktinya dia sama-sama 5 iterasi, lihat ini sudah nolnya 30 di belakang koma. Yang tadi ini sama-sama 5 iterasi, nah nolnya baru 2 angka di belakang koma. 20 di belakang koma. Begitu. Nah, nanti Pak Tan minta kalian praktekkan ini ya. Ini pakai biseksi dulu, sekaligus dilatih. Nanti untuk sesi 2 dilatih ya nomor 1, nomor 2 ini. Ya. Jadi ini fx-nya sudah dikasihkan. Benar-benar dipraktekkan. Nah, ini hati-hati dia beritahunya antara 0 dan 1,2. Jadi nomor 1 ini harga nolnya, cara menjawabnya. Ini kan Pak Tan minta biseksi dan ini ya biseksi dan regula falsi. Jadi harus pakai 2 cara. Ini alfa, maka f dan fx kita kasih nama, udah diberikan sih x pangkat 4 kurang 1. Nanti adik-adik mulai nih. Untuk x sama dengan 0, adik-adik hitung, maka f0 berapa? Berarti 0 pangkat 4 kurangi 1. Kalau sini x dan rumusnya mana x-nya? Oh, x pangkat 4. Ya. Berarti x-nya yang diganti 0. 0 kurang 1 min 1. X 1,2. Maka F1,2 berarti 1,2 pangkat 4 kurangi 1. Nah, benar-benar dihitung, Dek. Nah, ini biasanya positif. Ya, ini jelas positif karena 1,2 pangkat 4 dikurangi 1, ini 1 lebih. Positif dia. Nah, nanti pakai 2 cara ya. Pakai 2 cara. Kalau pakai biseksi, ya metode biseksi, please. Nanti ngambil C-nya, ya iterasi 1. Nanti ini Pak Tan singkat aja C. Nanti 0 tambah 1,2 dibagi 2 dapatlah 1,1. 0,6. Nah, nanti segera hitung F0,6 itu berapa? Itu berarti 0,6 pangkat 4 kurang 1 positif atau negatif dan seterusnya. Oke. Bisa adik-adik untuk metode regula falsi ini? Coba. Biasanya kalau ujian sama Pak Tan perkenankan kalian open book, jadi tidak ada masalah. Jadi kamu tidak usah hafalkan, tiru aja. Oh, nanti kami kesusahan menghafal rumus ini, Pak. Tidak usah. Dipahami cara menggunakannya. Pak Tan tidak suruh kamu menghafalkan rumusnya itu.
Jadi boleh ditiru-tiru. Biasanya open book. Kalau walaupun offline biasanya ya, offline tetap open book. Jadi anak-anak diizinkan, adik-adik diizinkan untuk melihat rumusnya. Tapi yang paling penting itu prakteknya ini loh. Praktek perhitungannya. Nanti tolong dicoba ya. Oke. Jadi yang nomor 1 ini untuk 2 cara ya. Regula falsi dan biseksi. Ditiru ya, meniru aja dulu. Nah, kalau yang nomor 2 ini sedikit Pak Tan ubah, ini ada 2x-nya. Kalau tadi fx, contoh ya, e pangkat x kurang 2. Sekarang ada unsur 2x, nah hati-hati. Nah, yang pertama 0, x yang pertama 0, x yang kedua itu 1. Oke, mudah-mudahan jelas apa yang Pak Tan omongkan ini ya untuk sesi 1. Jadi sesi 2 tolong ini dilatih. Ya. Ini latihan di sesi 2. Latihan mandiri. Kerjakan aja dulu. Nanti kalau di kertas ya, dicoret-coret dulu latihan. Nanti kalau Pak Tan minta dikumpulkan, tinggal di foto aja nanti baru upload di GC ya. Tapi jangan yang acak-acakan. Sekarang latihannya boleh acak-acak dulu. Nulisnya nanti kalau minta dikumpulkan baru salin yang bagus kayak gini. Ya. Tiru-tiru yang di modul ya. Nulisnya yang bagus. Nah, dia harus ditulis ya Pak yang bagus. Iya, nak, harus ditulis. Nak. Kenapa? Nanti ujian sama Pak Tan di Meet, ini loh yang kalian tulis. Kalau kamu tidak biasa menulis, kan bingung. Walaupun open book, nanti kamu nggak tahu apa yang harus kamu tulis. Terus bagaimana urutan menulisnya? Nah, itulah sebabnya Pak Tan minta kamu tulis, apalagi ada yang tidak ngeprint kan. Ya. Jadi biasakan dengan menulis yang bagus, yang rapi. Ya, tulisan cantik dan tak cantik sih relatif, tapi keterbacaannya itu loh. Ada orang tulisannya tidak cantik tapi rapi. Dan jelas terbaca. Ada orang tulisannya bagus tapi enggak rapi, nah, susah juga dibaca. Ya, pokoknya dia harus mampu dibaca dan tidak menimbulkan salah persepsi. Ya, itu ya yang bagus maksudnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan nak sebelum kita istirahat? Dan Anda meneruskan sendiri di sesi 2. Halo? Ya. Ada anak? Halo? Ini tidak usah. Kayaknya belum, Pak. Belum ya, dilatih dulu ya. Nanti kalau minggu depan pertemuannya kan ada sesi 1 pasti meet dulu. Nanti kalau mau ditanyakan boleh. Ya. Kalau mau ditanyakan boleh. Ya. Oke. Mau nanya Pak? Ya, Dek, silakan. Untuk latihan ini berarti kita wajib ambil 8 angka di belakang komanya Pak? Ya, sepenuhnya aja. Nanti, Pak, kalau ujian begini nyangkok juga ya, nulisnya panjang sekali. Biasanya kalau sudah ujian, ya, biasanya Pak Tan minta batasi berapa angka belakang koma. Tapi untuk latihan begini ya tulis aja full dulu. Berarti 8 angka ya Pak ya? Ya. Supaya nanti lebih akurat kan, kalau seperti yang Pak Tan jelaskan, kalau adik-adik ngambil main potong aja atau digitnya sedikit, errornya makin gede. Nah, udah mulai paham kan kenapa kok kita belajar error. Jadi kalau semakin sedikit angka desimal yang kita pakai, berarti kan Anda melakukan pembulatan atau pemotongan. Ya, semakin besarlah error yang akan terjadi. Nah, cukup 5 iterasi dulu atau
paling tidak biasa 3 iterasi kalau Pak Tan minta. Manual ya kalau manual. Tapi kalau ini nanti dijadikan tugas untuk komputerisasi, ya, maka minimal 10 iterasi. Karena sudah dibikin bahasa programnya kan. Ya minimal pakai Excel lah. Atau pakai bahasa C. Nanti awalnya aja yang agak repot, tapi lama-lama bisa sampai 20 iterasi. Kalau udah jadi programnya. Ya. Oke. Cukup jelas, Graciela? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita istirahat? Baik. Kalau tidak ada, selamat belajar untuk sesi 2 ini. Istirahat dulu, nanti dilatih. Langsung praktekkan ya. Langsung praktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, nanti terlanjur lupa. Jadi adik-adik sudah lihat, jadi kalau tidak perhatikan Pak Tan jelaskan, suruh baca sendiri, ya mungkin nanti agak mabok ya membaca modulnya itu. Ya. Jadi memang harus dibantu untuk membacanya dulu. Oh, begitu. Cara ngitungnya begitu. Ya. Oke, silakan istirahat, kemudian latihan sendiri. Minggu depan kita ketemu lagi di Meet di sesi 1. Kalau mau ditanyakan dari 2 soal itu, silakan ya. Kalau mau banding dengan jawaban teman, ya Anda bisa banding. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat istirahat. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.